Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini Kanisa akan melanjutkan pembahasan Ayo Berarti 5.1 bab sistem persamaan linear 2 variabel untuk nomor 5 sampai dengan nomor 7. Untuk pembahasan nomor 1 sampai dengan nomor 4 sudah Kanisa bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek link yang ada di pojok kanan atas atau link yang ada di kolom deskripsi ya. Bagikan kesan pesan dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan materi dan pembahasan berikutnya ya. Selamat belajar! Oke, selanjutnya untuk soal nomor 5. Lengkapi pasangan berurutan berikut sehingga menjadi selesaian dari persamaan. Oke, ini ada 4 persamaan ya. Kita mulai dengan persamaan yang pertama. 5A, persamaannya adalah Y sama dengan 8X ditambah 3. Kemudian titik yang diberikan, titik X-nya adalah 1. Nah, yang ditanyakan adalah titik Y-nya. Yang perlu kita lakukan, tinggal mensubstitusi atau memasukkan titik koordinat yang sudah diketahui. Oke, ini yang sudah kita miliki adalah X ya. Jadi, kita tinggal mencari Y. Kita masukkan Y-nya, kita cari Y sama dengan 8 dikali X-nya sudah ada 1 ditambah 3. Y sama dengan 8 kali 1 8 ditambah 3. Y sama dengan 8 tambah 3 11. Nah, Y-nya adalah 11. Di sini diperoleh titiknya 1,11. Oke, selanjutnya untuk persamaan nomor 5B, diberikan persamaan 2X ditambahkan Y sama dengan 4. Kemudian titik yang diberikannya adalah ada koordinat Y-nya di sini 4 ya. Yang perlu kita cari adalah koordinat X-nya untuk selesai dari persamaan berikut. Jadi kita tinggal masukkan lagi. 2X yang belum diketahui ditambah Y-nya adalah 4 sama dengan 4. 2X sama dengan 4. 4 yang di sini kita pindah ruaskan. Di sini positif, pindah ruas menjadi negatif 4. Maka 2X sama dengan 0. X sama dengan 0 dibagi 2. Maka X sama dengan 0. Maka di sini diperoleh titiknya adalah 0,4. Selanjutnya C. Persamaan yang diberikan adalah 9X ditambah Y sama dengan 22. Kemudian titik koordinat yang diberikan, X yang belum ada, Y-nya adalah 4. Tuh, kita masukkan ya. 9X ditambah Y-nya 4 sama dengan 22. 9X sama dengan 22. 4-nya kita pindah ruaskan, positif pindah ruas jadi negatif 4. 9X sama dengan 22 dikurangi 4, 18. Maka X sama dengan 18 dibagi 9. X-nya adalah 2. Maka diperoleh titik selesainya adalah 2,4. Oke, kita lanjutkan untuk soal D. Persamaan yang diberikan adalah Y sama dengan 12X ditambah 2. Titik yang diberikan, X-nya belum ada, Y-nya adalah 14. Masukkan Y-nya 14 sama dengan 12X ditambah 2. Maka 12X sama dengan 14. 2-nya kita pindah ruaskan menjadi negatif 2. 12X sama dengan 14 kurang 2, 12. Maka X sama dengan 12 per 12. Sama dengan 12 bagi 12 adalah 1. Selesainya adalah 1,14. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 6. Seorang atlet selalu menjaga kondisi badannya dengan olahraga rutin. Olahraga yang dilakukan secara rutin akan membakar kalori. Lama rentang waktu olahraga pun menjadi salah satu faktor berapa banyak kalori yang terbakar saat olahraga. Berikut ada tabel yang menunjukkan hubungan antara lama berolahraga dengan banyak kalori yang terbakar. Oke, di sini diberikan tabelnya ya, yang berisi lamanya olahraga dan juga kalori yang terbakar.
Tentukan persamaan yang menunjukkan hubungan antara lama berolahraga dengan banyaknya kalori yang terbakar. Oke, untuk mengerjakan soal ini Kanisa sudah buatkan tabelnya ya. Kita perhatikan terlebih dahulu. Ini kita perhatikan dia dari sini 10 ke sini dia nambah 10 ya. Oke, 20 ke 30 dia nambah 10. 30 ke 40 nambahnya juga 10. Selanjutnya dari 300 ke 400 dia bertambah 100. Dari 400 ke 500 bertambah 100. Kemudian dari 500 ke 600 juga bertambah 100. Penambahannya selalu sama ya. Lama olahraga nambahnya sama, banyak kalori yang terbakar juga nambahnya sama, berarti dia konstan. Oke, untuk selanjutnya mencari persamaan yang menunjukkan hubungan dari, kita sebut ini variabel M dan juga ini variabel K-nya ya. Oke, Kanisa akan menggunakan rumus persamaan yang pernah kita pelajari di bab sebelumnya. Oke, di sini kan berarti kita punya titik M, K, M, K, M, K, M, K ya. Di sini jadi ada 1 titik, 2 titik, 3 titik dan 4 titik. Oke, untuk mencari persamaan kita hanya perlu menggunakan 2 buah titik aja. Oke, di sini Kanisa akan pakai 10 dan 300 ya. Kemudian 20 dengan 400. Oke. Jadi Kanisa akan pakai titik yang pertama. Titik satunya di sini kita punya M1, K1. M1-nya adalah 10, K1-nya adalah 300. Lalu titik yang kedua kita punya M2 dan K2. Sini M2-nya adalah 20, K2-nya adalah 400. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan. Kalau sebelumnya kita pakai variabelnya X dan Y, kali ini kita pakai variabelnya M dan K. Jadi nggak usah bingung ya. Kita hanya merubah hurufnya saja, merubah simbolnya saja. Kalau sebelumnya rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1. Kita ganti menjadi K min K1 per K2 min K1 sama dengan variabel X di sini kita ganti dengan M. Jadi di sini juga M min M1 per M2 min M1. Oke, selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. K dikurangi K1-nya adalah 300 per K2-nya adalah 400 dikurangi K1-nya 300 sama dengan M dikurangi M1-nya adalah 10 per M2-nya adalah 20 dikurangi M1-nya 10. K diperoleh K min 300 per 400 dikurangi 300 100 sama dengan M kurang 10 per 20 kurangi 10 10. Oke, maka kita pindahkan 100-nya ke ruas kanan ya. Jadi K min 300 sama dengan 100 dikalikan M min 10 dibagi 10. Kita bisa coret 100 bagi 10. 10 ini 1 ya. Maka diperoleh K min 300 sama dengan 10 dikali M dikurang 10. Oke. K min 300 sama dengan 10 dikalikan M, 10 M. 10 dikalikan min 10, jadi min 100. K sama dengan 10 M dikurangi 100. Negatif 300 pindah ruas menjadi positif 300. K sama dengan 10 M ditambah 200. Soal nomor 7. Perhatikan ketiga bangun yang terbentuk dari segi 5 berikut. Oke, ini sudah diberikan ya gambarnya. Ini ada bangun 1, bangun kedua, bangun ketiga. Ini jumlah segi 5-nya bertambah ya di sini. Yang bangun 1 ini hanya memiliki 1 segi 5.
Kemudian bangun yang kedua ada 2 segi 5 yang ditempelkan. Kemudian bangun yang ketiga ada 3 buah segi 5 yang ditempelkan juga. Oke, pertanyaannya adalah salin dan lengkapi tabel sampai bangun kelima. Kemudian tuliskan persamaan untuk menentukan keliling tiap-tiap bangun. Oke, untuk menjawab soal nomor 7, Kanisa buat tabelnya dulu ya. Oke, berdasarkan tabel ini kita peroleh ya. Banyaknya segi 5. Kalau segi 5-nya ada 1, kelilingnya 5. Kalau segi 5-nya ada 2, kelilingnya 8. Kalau segi 5-nya ada 3, kelilingnya 11. Nah, yang A ini kita disuruh melengkapi tabel sampai bangun kelima. Oke, ini kan baru bangun ketiga. Kita perhatikan, dari 1 ke 2 ini nambah 1. 2 ke 3 nambah 1. 5 ke 8 nambah 3. Oke. 8 ke 11 nambah 3. Nah, ini sudah sama-sama ditambah 1, sama-sama ditambah 3. Jadi untuk berikutnya juga ini tambah 1. Jadi 4. Kemudian ini tambah 3. Jadi 11 tambah 3, 11 tambah 3, 14. Jadi jika banyak segi 5-nya 4, segi 5, jumlah kelilingnya adalah 14. Selanjutnya kita tambahkan lagi 1. Jadi 5. Oke, jika segi 5-nya ada 5, maka kelilingnya tambahkan 3 lagi. Jadinya ada 14 tambah 3, 17. Setelah menyatukan, kita perhatikan ya bahwa banyaknya segi 5 ini konstan ya, dia bertambah 1 dan kelilingnya juga konstan, selalu bertambah 3 ya. Oke, jadi di sini dia persamaan linier. Kita misalkan di sini ya, misalkan banyak segi 5 ini kita misalkan dengan X. Kemudian kelilingnya ini kita misalkan dengan Y. Oke, untuk menentukan persamaannya, Kanisa akan berfokus dengan 2 titik lagi ya. Oke, kita ambil titik pertama ya, 1,5 X, Y kan, 1,5. Kemudian titik kedua 2 dan 8. Nah, di sini Kanisa tuliskan, Kanisa akan ambil 2 buah titik ya. Titik yang pertama itu adalah X1, Y1. Titiknya 1,5. Kemudian titik yang kedua X2, Y2. Titiknya adalah 2,8. Oke, persamaan. Garisnya ya. Persamaan yang menghubungkannya ya. Persamaan. Ya, kita gunakan bersama rumus persamaan garis Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y min Y1 nya adalah 5 per Y2 nya 8 dikurangi 5 sama dengan X min X1 nya adalah 1 per X2 nya 2 dikurangi 1. Y min 5 per 8 kurang 5, 3. X min 1 per 2 kurangi 1, 1. Oke. Kita pindah ruaskan 3-nya ke kanan ya, menjadi kali. Y min 5 sama dengan, pindah ke atas, 3 dikali X min 1 dibagi 1, jadinya tetap diri sendiri ya, tetap X min 1. Y min 5 sama dengan 3 dikalikan X, 3X, 3 dikalikan negatif 1, negatif 3. Y sama dengan 3X dikurangi 3. Negatif 5 pindah ke ruas kanan jadi positif 5. Y sama dengan 3X negatif 3 ditambah 5 jadi positif 2.